Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali melalui forum ini, meskipun hanya melalui media online. Kita masih diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan sharing, untuk melaksanakan kegiatan berbagi. Adapun tujuan dari acara ini, kegiatan ini kita adakan ialah hanya untuk berbagi, hanya untuk saling menasihati, hanya saling untuk mengingatkan di dalam hal kebaikan. Juga video ini hanya untuk dibuat kepada siswa-siswi SD, SMP, satu atap di dua Kumai, agar bisa dijadikan sebagai alternatif di dalam mengisi buku kegiatan Ramadan, yang mana sebagaimana yang sudah kami tugaskan kepada mereka, bahwasanya minimal dalam satu hari mereka harus mengikuti satu majelis ilmu atau satu kali pengajian. Alhamdulillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kegiatan sharing kita pada kesempatan hari ini. Adapun tema atau judul yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah Al-Quran pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat Islam apakah sudah yakin betul bahwasanya Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita sudah yakin, apa bukti-buktinya? Bagaimana kita bisa membuktikan bahwasanya Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana membuktikannya? Bahwasanya Al-Quran itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum kita membuktikan bahwasanya Al-Quran itu beneran wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin terlebih dahulu bisa kita lihat fakta-fakta dari Al-Quran. Di Al-Quran, kemudian kita lihat fakta yang kemudian bisa kita temui di dalam Al-Quran. Yang pertama, faktanya Al-Quran itu ya, yang kita lihat, Al-Quran adalah kitab ya yang berbahasa Arab asli ya, yang berbahasa Arab asli. Kalaupun seandainya ada yang terjemah, itu hanya merupakan terjemah saja, tidak berarti kemudian terjemahnya itu disebut sebagai Al-Quran ya, tapi hanya disebut sebagai terjemah dari Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang berbahasa Arab. Nah, dimanapun kita berada, baik ya umat Islam yang ada di Indonesia, umat Islam yang ada di luar Indonesia, di Arab, di Barat, ya, di negara-negara Barat juga sama, bahwasanya Al-Qur'annya itu menggunakan bahasa Arab. Itu fakta tentang Al-Qur'an. Fakta yang kedua tentang Al-Qur'an adalah Al-Qur'an itu diturunkannya di Arab. Nah, kemudian fakta yang berikutnya adalah Al-Quran itu diucapkan pertama kali, disampaikan pertama kali oleh manusia bernama Muhammad. Itu fakta tentang Al-Quran. Nah, kemudian setelah kita mengetahui fakta-faktanya, kemudian kita bisa membuat kemungkinan asalnya Al-Quran itu dari mana, begitu. Karena tadi berbahasa Arab, ya bisa jadi ya kemungkinan yang pertama adalah Al-Quran itu merupakan buatan dari orang Arab. Nah, kemudian yang kedua, karena tadi yang menyampaikan, yang mengucapkan pertama kali adalah Muhammad, maka bisa jadi Al-Quran itu adalah buatan dari Nabi Muhammad. Itu kemungkinan yang kedua. Nah, kalau kemungkinan yang pertama itu tidak terbukti, kemudian kemungkinan yang kedua juga tidak terbukti, nah, jadi otomatis Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Saya rasa mungkin dari kemungkinannya mungkin tidak lebih dari ketiga kemungkinan ini gitu. Juga tidak mungkin kalau dibuat oleh orang non Arab itu sepertinya tidak mungkin. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu menggunakan bahasa Arab yang murni, yang jelas gitu. Oke, Ivan Filah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ya, ketika diturunkan pertama kali, ketika diturunkan pertama kali di bangsa Arab, ya, disampaikan Nabi Muhammad pertama kali di Mekah, itu bertentangan sekali dengan budaya-budaya Arab. Nah, pada saat orang Arab saat itu ya hobinya adalah menyembah berhala, menyembah patung, dan memahami bahwasanya banyak Tuhan, ya percaya bahwasanya Tuhan itu jumlahnya banyak, ada Lata, ada Uzza dan lain sebagainya. Tuhannya itu banyak. Sedangkan Al-Quran yang turun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu menentang semua kepercayaan dari bangsa Arab. Al-Quran tidak percaya dengan adanya Tuhan yang banyak, bahkan menentangnya. Bahkan Al-Quran menyampaikan bahwasanya Tuhan itu adalah satu, Tuhan itu adalah ahad. Nah, jadi kemungkinan bahwasanya Al-Quran itu diciptakan oleh bangsa Arab ini sudah mulai terkikis nih. Kenapa? Karena Al-Quran itu ternyata tidak sesuai dengan budaya dari bangsa Arab. Nah, kemudian yang kedua, dalam budaya Arab saat itu, sebelum Islam datang, sebelum Al-Quran itu datang, budaya Arab itu memaklumkan atau terbiasa dengan aktivitas-aktivitas zina. Gitu. Kemudian terbiasa dengan aktivitas-aktivitas minum-minuman keras, begitu, mabuk, minum-minuman keras, kemudian aktivitas judi, kemudian aktivitas riba, kemudian pelecehan terhadap wanita, kemudian mengubur bayi perempuan, dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam Al-Quran, aktivitas-aktivitas yang menjadi kebiasaan dari bangsa Arab itu semuanya ditentang di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran mengharamkan kebanyakan, ya, mengharamkan semua aktivitas-aktivitas yang kita sebutkan tadi yang menjadi kebiasaan dari bangsa Arab. Nah, suku Quraisy pembuat Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu buatan bangsa Arab, ya salah satu prediksi, ya, atau dugaan yang paling kuat itu Al-Quran itu dibuat oleh suku Quraisy. Kenapa? Karena turunnya ya di sekitar apa masyarakat Quraisy begitu. Dan Nabi Muhammad pun itu ya sukunya ya suku Quraisy begitu. Nah, apakah suku Quraisy itu merupakan kelompok orang atau salah seorang di antara mereka yang kemudian membuat Al-Quran? Kita buktikan. Yang pertama di situ, mana ada manusia yang berkumpul untuk membuat peraturan yang kemudian untuk menyusahkan atau mencela diri mereka sendiri. Begitu. Nah, jadi logikanya tidak masuk. Begitu. Al-Quran itu turun, kemudian Al-Quran itu menyampaikan isinya, yaitu tentang mencela perbuatan zina, mencela perbuatan judi, mencela perbuatan mabuk, minum-minuman keras, dan lain sebagainya. Sedangkan hal itu semua merupakan kebiasaan dari bangsa Arab. Apakah mungkin ada sekelompok orang yang kemudian membuat peraturan, ya, yang kemudian menyusahkan dan mencela perbuatan mereka sendiri? Saya rasa tidak ada. Yang ada itu biasanya kalau mereka berkumpul, mereka bersepakat atas dasar kepentingan mereka, gitu. Apa yang menjadi kepentingan mereka kemudian dihalalkan, biasanya seperti itu, bukan malah dicela, diharamkan, dan menyusahkan diri mereka sendiri. Nah, kemudian ada sekelompok orang yang berkumpul, kemudian bersepakat untuk menyerang, untuk membantah dan menjelek-jelekkan perilaku dan kebiasaan-kebiasaan mereka sendiri. Ya, tentunya tidak ada. Gitu. Yang ada ya kalau berkumpul, ya mereka yang membuat peraturan-peraturan yang mereka suka,
peraturan-peraturan kalimat-kalimat yang menyenangkan mereka, bahkan meninggikan kelompok mereka. Jadi ya dugaan yang pertama ya suku Quraisy itu bukanlah kelompok orang yang membuat Al-Quran, dan suku Quraisy merupakan orang yang pertama ya yang dimusuhi di dalam Al-Quran, suku yang dimusuhi di dalam Al-Quran. Karena apa? Karena kebiasaan-kebiasaannya pada saat itu. Nah, dan Al-Quran itu menggunakan bahasa Quraisy asli, menggunakan bahasa Arab Quraisy yang asli. Jadi kemungkinan yang pertama, meskipun menggunakan bahasa Arabnya dari suku Quraisy yang asli, tetapi Al-Quran itu bukanlah merupakan buatan dari orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy adalah penentang pertama Al-Quran. Kita tahu sejarahnya, kita tahu faktanya, bahwasanya suku-suku Quraisy saat itu banyak yang menentang Nabi Muhammad, banyak yang melakukan penyiksaan kepada pengikutnya Nabi Muhammad yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Al-Quran. Nah, bahkan ada yang sampai disiksa, ditindih menggunakan batu, disuruh telanjang dada di padang pasir yang panas, ditindih menggunakan batu. Bahkan ada juga yang sampai wafat ketika mempertahankan keimanannya, kepercayaannya kepada Al-Quran. Oleh karena itu sangat jelas bahwasanya Al-Quran itu bukanlah merupakan buatan dari bangsa Quraisy, karena bangsa Quraisy sangat menentang dengan Al-Quran pada saat itu, pada saat diturunkannya pertama kali Al-Quran. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya itu menentang ya, karena dulu itu juga muncul dugaan-dugaan yang seperti itu, bahwasanya Al-Quran itu ya mereka tidak percaya bahwasanya Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak percaya dengan itu. Begitu. Mereka menyangka bahwasanya ini buatan manusia, ini buatan Muhammad atau sekelompok orang yang membuatnya. Begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat di dalam Al-Quran yang isinya untuk memberikan tantangan kepada bangsa Quraisy, kepada bangsa Arab, untuk membuat 10 surat yang menandinginya, yang menyamainya. Dalam Quran surah Hud ya ayat ke-13 artinya bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Ini merupakan tantangan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang tidak percaya bahwasanya Al-Quran adalah firman dari Allah. Allah menantang untuk membuat 10 surat ya. Kalau tidak bisa sendirian, silahkan gabung, silahkan ketemuan, silahkan berkumpul, silahkan bersekongkol, gitu. Silahkan berkelompok untuk sama-sama memikirkan, untuk bersepakat membuat 10 ayat ya, yang bisa menandingi ayat Al-Quran, yang bisa menyamai ayat Al-Quran. Nah, ternyata setelah ditunggu dan ditunggu, tidak ada yang mampu. Mereka cuma ngomong doang, itu cuma kebencian doang, kemudian menyampaikan hal-hal yang tidak mendasar, begitu. Tidak ada dasarnya. Dugaan-dugaan mereka itu salah dan tidak ada dasarnya dan tidak terbukti. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian selain dari tantangan untuk membuat ayat sebanyak 10 ayat yang menyamai Al-Quran, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan tantangan yang berikutnya. Ketika bangsa Arab tidak ada satupun yang sanggup memenuhi tantangan Al-Quran, maka tantangannya pun diturunkan. 10 surat itu susah, 10 surat itu sulit ya untuk membuatnya. Ya sudah, nggak usah banyak-banyak. Gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna
ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kamu wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Dan ajaklah penolong-penolong kamu selain Allah, jika kamu merupakan orang-orang yang benar. Nah, jadi setelah 10 ayat, mereka nggak sanggup, nggak ada satu orang pun, tidak ada satu kelompok pun yang mampu membuat 10 ayat yang mampu menandingi Al-Quran. Akhirnya apa? Tantangannya diturunkan. Berapa? Menjadi 1 ayat. Iwan filah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menarik, ya, tantangannya diturunkan. Nah, pada saat itu kebetulan ada ayat yang turun, ya, melalui Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyampaikan ayat yang baru turun saat itu ialah surah Al-Asr, Quran surah Al-Asr, wal asri, ya. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, jadi kalimatnya itu terkenal indah saat itu. Banyak yang membicarakan di kalangan masyarakat bangsa Arab gitu. Wah, ini ayat ini bagus. Bahkan saat itu sebenarnya sudah mulai banyak nih yang kemudian mulai mau percaya gitu. Ya, tapi karena saat itu saling perang opini antara Al-Quran adalah firman Allah dan satunya lagi perang opini dengan argumentasi bahwasanya itu bukan firman Allah, ya jadi membuat kebenaran itu tidak nampak jelas begitu. Nah, karena turun surah wal asr, ya, turun surah Al-Asr itu yang surahnya itu singkat, surahnya itu padat, surahnya itu indah. Wal asr innal insana lafi khusr. Surahnya itu indah, ya. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan syarat akan maknanya itu padat, berisi begitu, dan mengena begitu. Nah, kemudian muncullah salah seorang dari bangsa Arab yang juga membuat ayat untuk menandingi Quran surah Al-Asr itu. Apa yang dia buat? Ya ini yang dia buat. Ya, kita lihat ayatnya tentang kelinci. Ya waber, ya waber. Innama anta uzunani wasadr wasairuka hafru naqz. Nah, gitu. Nah, jadi dia buat tandingan ayat yang seperti ini, yang artinya apa? Hai kelinci, loh. Sesungguhnya kamu memiliki 2 telinga dan 1 dada, dan semua jenismu suka membuat lubang. Loh, ini ayat membicarakan tentang apa? Gitu. Membicarakan tentang kelinci, dan apa pentingnya kita mendeskripsikan itu tentang kelinci itu, fungsinya untuk apa? Lain halnya dengan ayat Al-Quran, demi masa sesungguhnya orang itu dalam keadaan rugi, ya, kecuali apa? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, ya, wa amilus sholihah, dan melakukan amal soleh gitu, dan mengingatkan tentang kesabaran. Nah, jadi kalau yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab, ya, salah seorang bangsa Arab saat itu membuat ayat Al-Quran tentang kelinci, mendeskripsikan kelinci, itu sudah tidak indah begitu. Kemudian isinya juga ya nggak penting gitu, ngapain ya mendeskripsikan tentang kelinci, ya kayak anak TK membuat puisi, ya, puisi tentang kelinci kecil seperti itu, nggak penting bagi kita. Nah, sedangkan mau menandingi ayat Al-Quran yang berisi tentang perintah-perintah, yang berisi tentang petunjuk-petunjuk, yang berisi tentang nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini bukan menjadi tandingan di dalam Al-Quran. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini ada testimoni dari Walid bin Mughirah
tokoh kafir sastrawan Quraisy. Beliau bukan Muslim saat itu. Saat itu bukan Muslim. Tapi Walid bin Mughirah ini ya dipercaya oleh masyarakat bahwasanya beliau ini adalah tokoh sastrawan, begitu. Tokoh sastrawan dari bangsa Quraisy. Dia mengatakan seperti ini, aku adalah orang yang paling tahu tentang syair Arab, karena pada waktu itu bangsa Arab itu terkenal dengan syair-syairnya, begitu. Tak ada yang lebih pandai tentang hal itu kecuali aku. Itu sebagai bentuk penguatan mereka. Dan memang diakui oleh bangsa Arab saat itu yang banyak tahu tentang syair itu adalah Walid bin Mughirah. Dan saat itu agamanya juga belum beragama Islam. Sungguh apa yang dibaca Muhammad itu bukanlah ucapan manusia. Jadi pernyataannya bahwasanya Al-Quran itu bukanlah buatan dari manusia, bukanlah ucapan dari manusia. Dia itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, Al-Quran itu bukanlah buatan dari bangsa Arab. Terbukti isi Al-Quran banyak yang bertentangan dengan adat istiadat atau kebiasaan bangsa Arab, dan tidak ada satupun dari mereka yang berhasil membuat tandingan surah yang semisal dengan Al-Quran. Meskipun sudah ditantang 10 surat, 1 surat saja, 10 ayat, 1 ayat saja, itu mereka tidak mampu menandingi untuk membuat Al-Quran. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dugaan yang kedua, apakah Al-Quran itu merupakan buatan dari Nabi Muhammad SAW seperti yang bangsa Arab saat itu tuduhkan? Seperti mungkin orang-orang saat ini juga banyak yang menuduhkan seperti itu. Orang-orang kafir itu banyak yang menyampaikan seperti itu. Nah, Ikhwanillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah yang pertama adalah Nabi Muhammad itu seorang yang buta huruf, ya, dan gaya bahasa hadis itu berbeda dengan gaya bahasa di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, banyak informasi di dalam Al-Quran yang tidak pernah terjadi di hadapan Nabi Muhammad, tapi terbukti kebenarannya. Karena isinya Al-Quran itu lengkap, isinya Al-Quran itu komplit, isinya Al-Quran itu komprehensif, menyeluruh. Begitu. Ada tentang ilmu pengetahuan, ya. Padahal Nabi Muhammad saat itu yang menyampaikan pertama kali itu bukan seorang profesor, bukan seorang ilmuwan peneliti, itu bukan, ya. Tapi mampu menyampaikan ayat Al-Quran yang berisi tentang ilmu pengetahuan yang membutuhkan penelitian saat itu. Dan terbukti apa yang disampaikan oleh Al-Quran tentang ilmu pengetahuan sekian ratus tahun berikutnya di era modern ini kemudian banyak yang kemudian terbukti. Kemudian informasi-informasi yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Nabi Muhammad. Juga Nabi Muhammad SAW itu bisa menyampaikan ada kisah tentang Luqman, ada kisah tentang Ali Imran, ada kisah tentang Ashabul Kahfi, ada kisah tentang nabi-nabi terdahulu, yang itu semuanya peristiwa itu terjadi jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Dan Nabi Muhammad SAW itu mampu untuk menyampaikan, ya, peristiwa tersebut dengan detail, dengan lengkap, dan dengan benar. Nah, sekali lagi, jadi banyak informasi-informasi yang di dalam Al-Quran itu tidak pernah terjadi di hadapan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad mampu menyampaikan isi Al-Quran. Kenapa? Karena sesungguhnya Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad, tapi Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Muhammad itu seorang yang buta huruf. Muhammad adalah seorang hingga, ya, akhir hayatnya itu buta huruf. Buta huruf itu bukan berarti bodoh, berbeda. Antara buta huruf dengan bodoh itu berbeda, ya. Nabi Muhammad itu orang yang cerdas, pemikirannya cerdas, ya. Akan tetapi Nabi Muhammad itu buta huruf. Nah, rumitnya huruf Arab dan minimnya media tulis waktu itu membuat buta huruf itu menjadi hal yang biasa.
dan itu juga sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengurangi dugaan-dugaan ya bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan buatan Nabi Muhammad. Nah, yang kemudian tidak biasa saat itu ya dari seseorang yang buta huruf adalah adanya seseorang yang buta huruf bisa membuat untaian kata yang hebat dan sebanyak Al-Qur'an. Dan sebelumnya itu tidak ada orang yang buta huruf itu bisa membuat kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang bagus, yang syairnya bagus, yang berisi tentang pengetahuan, yang berisi tentang sejarah dan lain sebagainya. Itu tidak ada seorang buta huruf mampu melakukan hal itu, dan tidak biasa saat itu hal itu terjadi. Nah, jadi Nabi Muhammad yang buta huruf itu mampu untuk membuat kata, membuat kalimat, membuat nasihat, membuat syair begitu ya, menyampaikan Al-Quran yang berisi tentang itu semua ya, sebanyak Al-Quran meskipun beliau itu buta huruf. Sekali lagi kenapa? Karena Al-Quran itu bukanlah buatan manusia begitu. Al-Quran itu adalah buatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya ya, bahwasanya Al-Quran itu bukan merupakan buatan Nabi Muhammad, adalah gaya bahasa hadis ya, itu berbeda dengan gaya bahasa Al-Quran begitu. Yang keluar dari lisan Muhammad itu bukan cuma Al-Quran saja, akan tetapi ada juga hadis. Antara hadis dan Al-Quran itu berbeda gaya bahasanya dan ungkapan. Hadis itu bahasanya lugas, hadis itu bahasanya biasa saja. Sedangkan Al-Quran adalah bahasanya, ungkapannya itu indah, ungkapannya, bahasanya itu dahsyat dan membuat orang itu bergetar, kagum saat itu. Orang yang mengerti syair itu kagum bahwasanya kalimat ini adalah kalimat yang tinggi. Nah, kemudian antara hadis dan Al-Quran itu konsisten dengan gaya bahasanya masing-masing. Sampai-sampai tidak ada kemiripan sama sekali dalam gaya bahasa antara Al-Quran di awal-awal ayat turun dengan sampai dengan hadis di terakhir-akhir masa hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun yang sudah diakui sama para sastrawan bangsa Arab juga begitu, ya, diakui begitu. Ini bukan buatan manusia begitu. Dan gaya bahasanya pun berbeda gitu. Apalagi kita yang mungkin kurang mengerti tentang gaya bahasa ya di dalam bahasa Arab. Nah, jadi mana mungkin ada seorang yang bisa konsisten berbicara dengan dua gaya bahasa seperti ini. Dari awal sampai akhir tidak ada sama sekali yang mirip antara gaya bahasa dalam Al-Quran maupun hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Oleh karena itu, sekali lagi, Al-Quran itu bukan merupakan buatan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Informasi-informasi yang disampaikan Muhammad, ya, yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali perihal ya yang tidak pernah terjadi di hadapan Nabi Muhammad. Baik itu dalam sejarah maupun peristiwa yang lalu, peristiwa yang sekarang, peristiwa yang akan datang, ya. Peristiwa di akhir zaman itu kan tidak pernah terjadi, ya, belum pernah terjadi di hadapan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bisa menjelaskan secara detail dan terbukti. Nah, gitu. Jadi peristiwa tersebut pun terbukti kebenarannya. Ayat-ayat tentang sejarah, ya, umat masa lalu, juga kejadian masa yang akan datang itu terbukti benar. Dari mana Nabi Muhammad itu tahu? Dari mana Nabi Muhammad mendapatkan informasi tersebut? Jelas itu merupakan wahyu dan petunjuk dari Allah. Nah, dari mana Nabi Muhammad itu tahu tentang cerita nabi-nabi di masa lalu? Dari mana Nabi Muhammad itu tahu tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, dan nabi-nabi yang lain? Dari mana Nabi Muhammad itu tahu ya ide cerita ya, yang lengkap, yang detail tentang Maryam, tentang Luqman, tentang Ashabul Kahfi, tentang Qarun, tentang Zulkarnain? Nah, kalau tidak merupakan wahyu dari
Allah. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat tentang alam dan ilmu pengetahuan, misalnya seperti proses terjadinya hujan. Nabi Muhammad bukan seorang profesor ilmuwan, dan saat itu pengetahuan tentang itu sangat terbatas sekali, begitu. Kemudian tentang proses kehamilan, ya, proses terjadinya manusia, begitu. Nabi Muhammad nggak punya mikroskop saat itu, dan belum ada mikroskop. Bahkan di Barat pun saat itu belum ada mikroskop, begitu. Mereka belum terjadi revolusi pemikiran dan revolusi industri kemudian mampu menciptakan ini, belum terjadi juga di bangsa Barat. Ya kurang lebih sama, ya pengetahuannya ya kurang lebih sama, nggak ada mikroskop, ya nggak ada alat-alat laboratorium lain gitu, nggak ada jarum, nggak ada apa, belum ada, ya jarum bedah maksudnya untuk apa, nggak ada USG dan segala macam, itu belum ada saat itu. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW itu mampu menjelaskan itu semua tentang pengetahuan, eh, proses terjadinya hujan, proses kehamilan, kelahiran, dan itu secara lengkap, detail, dan terbukti kebenarannya. Juga dalam Al-Quran itu bisa kita temui ayat-ayat tentang sistem peredaran planet-planet, ya, sistem tata surya sedemikian detail. Bahwasanya planet-planet itu mengelilingi matahari. Bumi itu berputar mengelilingi matahari. Bukan matahari yang berputar. Saat itu dulu saat itu yang mereka pahami itu matahari yang berputar mengelilingi bumi. Ya, tapi Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan bahwasanya yang mengelilingi itu ya planet-planet dan bumi ini mengelilingi matahari, begitu. Dan itu sekarang sudah terbukti kebenarannya. Bagaimana dan dari mana Nabi Muhammad itu belajar semuanya, begitu. Nah, kecuali hal itu merupakan petunjuk, hal itu merupakan wahyu dari Allah. Nah, ini salah satu contoh ya surah yang berkaitan tentang informasi-informasi yang sulit sekali ya orang saat itu mengetahuinya. Begitu Nabi Muhammad ataupun bangsa Quraisy saat itu sangat sulit untuk mengetahui informasi tentang ini. Begitu di dalam Quran surah An-Nahl ya, itu ayat 68 sampai 69 ya, kita baca artinya. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhan yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, ya, keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Ya, jadi madu itu sifatnya menyembuhkan, khasiatnya menyembuhkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terjadi tanda-tanda kebesaran Allah, kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mau berpikir. Gitu. Nah, jadi mukjizat Al-Quran itu ya bisa menerangkan informasi, ya, pengetahuan, ya, bermacam-macam, dan informasinya itu tepat, informasinya itu benar, begitu. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan seruan pertama kali kepada lebah dalam bentuk umum, kemudian mengkhususkan seruan pada lebah betina dan menjelaskan bahwa dia mengilhamkan pada mereka lebah betina untuk mendirikan sarang-sarang lebah, mengumpulkan sari-sari bunga dari dalam pohon, dan memproduksi madu. Perintah itakhiri, kuli, dan fasluki itu merupakan perintah untuk mu'anas atau manusia perempuan atau hewan betina. Jadi betina-betina itulah yang kemudian melakukan semua itu. Jadi di dalam ayat tersebut tadi itu perintahnya itu untuk lebah betina. Nah, ternyata di era modern ini ya, setelah muncul para ilmuwan modern ini, itu apa yang mereka temukan itu, apa yang mereka teliti dan mereka temukan itu sejalan dan beriringan dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Nah, satu koloni lebah
ya, dalam penemuan modern satu koloni lebah itu sekitar 20 hingga 60 ribu lebah pekerja dan hanya mempunyai satu ratu saja. Semua lebah pekerja adalah betina yang hidupnya sekitar 6 minggu. Lebah betina mengurusi semua pekerjaan dalam koloni lebah. Usia ratu lebah mencapai 5 tahun. Menurut penelitian, rahasia panjang umur ratu lebah karena mengkonsumsi royal jelly, susu ratu lebah. Tugas ratu lebah hanyalah bertelur saja. Tugas terberatnya adalah ketika musim panas tiba, di mana dia harus bertelur sebanyak 2.500 telur dalam sehari. Lebah jantan atau disebut drone, ya, tidak mempunyai pekerjaan lain selain kawin. Nah, lebah jantan sekali mengawini ratu lebah langsung mati. Lebah betina atau lebah betina yang bekerja sekali menyengat langsung mati. Jadi semua pekerjaan, ya, dalam penemuan modern itu semua pekerjaan dari koloni lebah, mulai dari membuat sarang, memindahkan sarang, mengumpulkan madu, menghasilkan madu, itu pekerjaan dari lebah betina. Dan ayat Al-Quran tadi juga begitu. Perintahnya itu kepada perintah lebah betina. Ternyata sama. Gitu. Apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, ya, 14 abad yang lalu, gitu. ya, 14 abad yang lalu. Itu sama dengan penemuan zaman modern ini. Begitu, terbukti kebenarannya. Padahal Nabi Muhammad SAW itu saat itu, ya, pengetahuannya, bangsa Arab pun saat itu pengetahuannya terbatas, tidak ada mikroskop, tidak ada laboratorium, tidak ada ilmuwan-ilmuwan seperti itu, belum ada saat itu. Tapi Al-Quran mampu menyampaikan, mampu menjelaskan pengetahuan yang kemudian dibuktikan di masa modern ini. Ikhwanillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin para semut ini salah satu Quran surah An-Naml ayat 18. Kita baca, artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah, ya, sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Nah, Al-Quran menjelaskan bahwa yang mengeluarkan perintah bagi semut-semut untuk masuk ke tempat-tempat mereka adalah namlatun, yaitu semut betina. Dan tidak pernah diketahui pada masa itu, pada masa diturunkannya ayat tentang semut ini, Quran surah ini, ya, itu tidak diketahui. Bahkan tidak tahu mana semut yang jantan maupun semut yang betina. Untuk membedakan semut jantan semut betina itu susah, begitu, ya, apalagi kondisi terbatas pada waktu itu. Nah, tidak pernah diketahui pada masa lalu bahwa semut-semut betina itulah yang memerintah dan yang melarang. Bahkan mana semut yang jantan dan mana semut yang betina itu sulit untuk dibedakan. Hal ini pun tidak diketahui kecuali pada zaman sekarang. Alhamdulillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakta-fakta di atas merupakan beberapa bukti yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran tidak bersumber kecuali dari zat yang menciptakan makhluk-makhluk itu dan maha tahu terhadap semua makhluknya, yakni berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Al-Quran dengan informasi-informasi yang detail seperti itu, ya, itu bukan merupakan informasi dari manusia saat itu, tapi merupakan informasi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah yang dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulannya, Al-Quran terbukti bukan buatan bangsa Arab, juga terbukti bukan buatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Informasi-informasi masa lalu yang terbukti, ya, oleh sejarah maupun informasi-informasi yang sesuai dengan ilmu pengetahuan modern hanya bisa dikabarkan oleh Sang Maha Pencipta yang Maha tahu segalanya. Sehingga jelas bahwasanya Al-Quran adalah wahyu atau firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, ya, apa kemudian konsekuensi kita terhadap keimanan kita kepada Al-Quran? Ya, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan
hari ini. Mohon maaf apabila dapat kesalahan. Apabila terdapat kesalahan, itu sesungguhnya muncul dari dalam diri saya pribadi, kekurangan dari diri saya pribadi, kekurangan pengetahuan saya pribadi, dan apabila ada kebenarannya, semuanya itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin diinformasikan untuk hari-hari berikutnya mungkin acara sharing session ini tidak bisa tayang setiap hari. Mungkin kita akan lebih banyak tatap muka, pertemuan tatap muka di sekolah gitu. Jadi mungkin acara sharing session melalui channel YouTube ini akan tetap kami upload ya, akan kita bagikan, akan tetapi mungkin tidak bisa setiap hari karena kita akan lebih banyak pada pertemuan tatap muka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.